Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ya. Kita kembali lagi ke channel Bapak Tax Math is Good. Oke, untuk kali ini Bapak akan mengupas soal-soal limit fungsi trigonometri. Ya, kalian sudah kenal mengenai di video-video sebelumnya tentang penjelasan teknik-teknik limit fungsi trigonometri yang bentuknya khusus ya. Nah, untuk kali ini Bapak akan membahas soal limit fungsi trigonometri. Cuman di sini Bapak akan membahas soal-soal yang tipenya itu adalah ya tipe-tipe SBMPTN ya. Kalian tahu kan ya SBMPTN. Nah, ini harus kalian hadapi nanti kalau kalian mau lanjut ke perguruan tinggi negeri. Oleh sebab itu kita persiapkan sejak sekarang mengenai soal-soal limit fungsi trigonometri. Jadi jangan terlena ya, kalau nggak ada UN tetap ada SBMPTN yang di depan kalian. Oke, ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ada limit x mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat x per x kuadrat cos x plus pi per 3. Ya, kalian tahu ya, di video sebelumnya Bapak memberikan warning atau memberikan semacam apa ya, syarat bahwa kalau di sini ada satu min maka kita harus menghilangkan satunya. Lewat cara apa sih? Lewat cara kita bisa bawa dia ada cos kuadrat x, maka ini kita bawa ke bentuk kuadrat trigonometri, yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Untuk yang penyebut nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan, kita ubah aja 1 min cos kuadrat x itu adalah sin kuadrat x. Jadi diingat lagi bahwa di sini kalau ada satu min maka ini kita hilangkan pakai kuadrat atau enggak pakai sudut rangka ya. Kalau ini pangkat 2 berarti kita pakai kuadrat. Oke, yang bawah ada x kuadrat kali cos x plus b per 3 ya. Ini biar enak bentuknya saya pisahkan dulu cos x plus b per 3 nya. Saya pindah ke sebelah sini ya, yang kanan, tapi ini tandanya adalah bagi ya. Jadi kalau per itu sama aja dengan titik 2 bagi. Oke, paham ya? Paham. Oke, sehingga bentuk kita ini lebih cantik nih ya. Ada limit x mendekati 0, variabelnya x, limitnya sin kuadrat x, berarti ada variabel x di situ, dan bawah ada variabel x juga. Nah, dibagi cos x plus b per 3. Oke, next ini kita pecah ya biar lebih cantik lagi, yaitu ada sin x per x, sin x per x. Hasilnya berapa? Ya, ini adalah teorema limit kita yang pertama, yaitu hasilnya adalah 1 ya, 1 kali 1 dibagi cos x plus b per 3. Ini gimana ya cara penyelesaiannya? Oke, kita berikan aja limitnya di sini ya. Jadi ini kita pisahkan, limitnya kita kasihkan sini, sehingga ini dua bentuk yang sudah terpisah. Jadi ini kita pakai teorema limit kita yang kemarin, limit dasar, yaitu 1 dibagi dengan limit cos x mendekati 0 ya, cos x plus b per 3. Ini langsung saja nolnya substitusi ke sini, jadi kita bagi dengan cos b per 3 ya. Masih ingat ya, cos itu adalah super tan, maka ini 1 dibagi tan b per 3. Oke, berarti ini 1 dibagi 1 per tan b per 3. Oke, kalau ada pembagian pecahan maka kita bisa ubah ke dalam perkalian pecahannya dibalik ya. Jadi harus habis 1 per tan pi per 3, karena dibagi maka kita jadikan perkalian, ini kita balik, tannya ke atas, satunya ke bawah. Oke, jadilah kita punya bentuk tan pi per 3 ya. Tan pi per 3 itu berapa ya? Pi per 3 itu 60 Pak ya, berarti tan 60 derajat lah ya. Tan 60 derajat berarti ada lawannya di situ 30 derajat. Kalau 90 bagi 30 berarti kan 3, berarti akarnya 3. Tapi ngomong-ngomong di sini itu sepertiga akar 3 atau akar 3 aja ya. Nah, kita bisa lihat kalau sin 60 derajat itu maka akar 3 seperti tengah akar 3, maka akar 3 nya di atas, maka ini tan pi per 3 itu adalah akar 3. Oke, boleh buka-buka lagi tabelnya. Oke, itu soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada limit x mendekati 0, x tan x per cos 6x min 1
Ya, ini ketemu lagi dengan min 1. Nah, kalau ketemu lagi dengan min 1, itu tinggal pilihannya mau kita recall lagi rumus kuadrat atau rumus sudut rangkap, tergantung cosnya. Berhubung di sini cosnya tidak pangkat 2, maka ini dibawa ke bentuk sudut rangkap. Jadi cos 2 alfa ya, 1 min 2 sin kuadrat alfa. Tinggal kita sesuaikan alfanya nih ya. Di sini 6x, maka jadinya 2 alfa, maka di sini kita ubah menjadi 2 kali 36 berarti 2 kali 3x. Oke, berarti alfanya berapa? Alfanya 3x ya. Oke, selanjutnya kita bisa hilangkan min 1-nya ini dengan cara apa? Dengan cara mengubah cos 2 alfanya ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3x. Oke, selanjutnya kita dapatkan 1 min 1 habis, tinggal min 2 sin kuadrat 3x. Kita buat percantik nih ya, kita pindahkan 1 min 2 ke depan, x per sin 3x dan tan 3x per sin 3x, jadi sin kali sin kuadrat. Nah, ini limitnya x mendekati 0, diingat lagi limit x mendekati 0 ya, ini x, ini x, ini x, ini x, ini x, dan ini x ya, semuanya sudah x ya. Segitiga unik di limit trigonometri ini tinggal kita pakai koefisiennya saja, yaitu 1 min 2 dikali 1 per 3 dikali 3 per 3, hasilnya adalah min 1 per 6. Oke, simpel ya, tapi kalian recall lagi nih ya, sudut rangkap ini sering keluar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah limit x mendekati 0, x tan x dibagi sin kuadrat x min cos 2x plus 1. Wah, ini panjang banget ya, ini mau bawa kemana ya? Kayak lagu aja ya, mau dibawa ke mana rumus ini. Nah, kita bawa aja, nggak usah jauh-jauh lah ya, ini cos 2x sudut rangkap pak. Nah, nggak usah jauh-jauh aja, coba perhatikan. Oke, ini limit x mendekati 0 ya. Jadi kalau ketemu cos ya, kalau ketemu cos, limit x mendekati 0 ketemu cos, itu berarti cosnya kita anggap 1 aja anak-anak. Jadi di sini tinggal min 1 tambah 1 ya, karena cos 0 itu kan 1 gitu kan ya, maka kalau ketemu cos tidak efek variabelnya apapun, itu tetap 1 ya. Maka ini min 1 tambah 1 0, maka kita tinggal punya x tan x dibagi sin x kali sin x. Nah, ini cantik ini. Nah, maka tinggal kita pakai koefisiennya saja nih ya, berhubung ini koefisiennya 1 semua, x 1 semua, x 1 semua, maka ini variabel hasilnya adalah 1. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 itu ada limit x mendekati 0, 3 sin kuadrat x min x kuadrat kali cos kuadrat x per x tan x. Ya, ingat lagi di sini x mendekati 0, di sini ketemu dengan cos lagi. Nah, cosnya itu bentuknya kayak apa? Maka ini kita anggap 1, hilang ya. Nah, tinggal ini 3 sin kuadrat x min x kuadrat per x tan x. Selanjutnya apa? Ini x ya, maka kita tinggal cari pasangan atas dan bawah. Atas sudah ada x2, bawah sudah ada x tan x, berarti x nya juga 2. Di sebelah kanan pengurangan itu ada x kuadrat, x nya juga 2, bawah juga ada 2. Berarti ini bisa dipecah ya, pecahan ini kita bisa pecah lagi menjadi 2, tetapi tidak semua bentuk pecahan itu nanti bisa kita jabarkan menjadi 2. Oleh sebab itu di sini bawa kasih tips nih ya. Tipsnya itu dengan apa? Dengan satu pemenuhan. Mana angka satunya pak? Angka satunya ini kita bagi dengan x kuadrat per x kuadrat. Ya, x kuadrat sama dengan x kuadrat dibagi kat 1 ya. Nah, kenapa ini dikatakan satu pemenuhan? Karena di sini kita hadirkan yang pertama ya, karena ini memang kebutuhan kita, pemenuhan kita ya, agak memaksa ini kita satunya itu buat x kuadrat per x kuadrat, tapi ini untuk memenuhi ini soal kita, agar soal kita memiliki teman ya, sin kuadrat x ini punya teman x kuadrat punya teman x kuadrat, ini x tan x punya x kuadrat juga. Oke, langsung saja kita masukkan atau kita bagikan satu persatu ya, x kuadratnya kita bagi itu
Oke, ini sudah saya hilangkan. Nah, maka ini kalau kita pecah lagi, kita dapatkan 3 sin kuadrat kali x kuadrat min x kuadrat per x kuadrat. Ya, dibagi x kali tan x dibagi x kali x. Ya, sudah punya x kuadrat semua, maka tinggal kita cari koefisien saja. Ya, ini nggak perlu saya jelaskan ya, sudah paham semua ya. Ini 3 min 1 dibagi 1 kali 1 sama dengan 2 bagi 1, yaitu 2. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ada limit x mendekati a, tan x min tan a dibagi x min a. Aduh, agak giling-giling kepala ini ya. Tapi coba lihat nih, ini bukan 0, tetapi ini kan bisa kita bawa ke 0. Kalau kalian bisa lihat faktornya dari limit itu, tinggal kita tutup ini ya, panahnya ya. Panahnya ini, apa namanya, mata panahnya ini ya. Ini kita tutupin, maka kita punya faktor yaitu x min a. Apakah di bawah ada x min a? Ada x min a. Apakah di atas ada? Bukan, ini bukan x min a ya, nggak boleh ini ya, kita harus pecah-pecah aja dulu ya. Nah, ikutin aja petunjuk dari saya. Gimana caranya? Caranya seperti ini ya. Jadi masalah kita tinggal membuat yang atas ini atau pembilangnya ini mempunyai faktor x min a. Kalau ini bukan faktor, ini itu suku. Bagaimana membuat suku trigonometri menjadi faktor trigonometri? Oke, langkah pertama kita ubah aja dulu tan ya. Tan itu adalah sin per cos x ya. Sebelah kanan juga sama, sin per cos a. Nah, selanjutnya kita kalikan penyebutnya ya, cos sebelah ke kiri sama cos sebelah kiri ke kanan. Sehingga kita punya bentuk sin x kali cos a dikurangi cos x kali sin a dibagi cos x kali cos a dibagi x min a. Selanjutnya kita harus mengubah bentuk panjang ini menjadi bentuk yang sederhana ya, sederhana. Oke, bentuk sederhananya apa? Yaitu sin x min a. Kok bisa? Ingat lagi kelas 11 ya tentang rumus-rumus trigonometri. Nah, di situ ada rumus penjumlahan dua sudut sin atau pengurangan dua sudut sin. Nah, gampangnya gini aja lah ya. Kemarin kita sudah belajar di limit juga, yaitu penggunaan rumus perkalian kan ya. Jadi kalau perkalian trigonometrinya itu apa? Kalau perkalian trigonometrinya beda, maka dia itu nanti jadi penjumlahan atau pengurangan sin. Kalau perkaliannya sama, maka nanti menjadi penjumlahan atau pengurangan cos. Cos sama. Berarti kalau di sini perkaliannya beda, maka dia menjurus ke sin. Ya, sin beda, maka di sini sin. Ya, sin apa? Sin pengurangan, karena di sini ada pengurangan. Ya, pengurangan apa? Pengurangan sudut x min a. Nah, jadi gitu ya, masih match dengan soal apa rumus yang kemarin. Dibuka lagi. Jadi sekali lagi perkalian beda, maka jadinya sin, penjumlahan pengurangan sin. Kebetulan ini adalah menyinggung tentang penjumlahan pengurangan sudut ya, bukan penjumlahan sinnya, tapi sudutnya di dalam sin. Jadi ini sin x kali cos a dikurangi cos x kali sin a itu adalah sin x min a dibagi cos x kali cos a. Kita nggak punya masalah dengan ini. Selanjutnya cos x kali cos a, karena ini dibagi lagi, maka cos x kali cos a ini berhak pindah ke bawah menemani x min a. Sehingga bentuk saya itu jadi cantik ya, sin x min a dibagi x min a dikali 1 per cos x kali cos a. Oke, nah maka di sini faktornya ini apa limitnya? Kita tutupin mata panahnya itu aja ya. Kita tutupin di sini mata panahnya itu ya, jadi x min a di bawah x min a di atas x min a. Artinya faktornya sama semua, segitiga unik, jadinya 1 ya. Berarti tinggal kita substitusi ke sebelah kanannya, 1 per cos A kali cos A, dari 1 per cos kuadrat A. Nah, itu penyelesaian soal nomor 5 ya. Oke, semuanya bisa diselesaikan kok, tenang aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Limit x mendekati 1 sin pi x dibagi x min 1.
Oke, kita tutupin dulu panah-panahnya biar tahu di sini faktornya apa ya. X-1. Ini faktor yang bawah X-1. Yang atas ada enggak? Enggak ada, belum bisa jadi segitiga unik. Nah, belum bisa jadi satu. Nah, terus gimana ini ya? Ini hanya sin aja sendirian, nggak ada temannya. Kalau ada temannya kan bisa dijadikan rumus perkalian, Pak. Ya, perkaliannya apa kalau sinnya? Penjumlahan pengurangan sin. Kalau sin berarti menjadi perkaliannya beda. Gitu ya. Tapi di sini sinnya cuma satu. Ya, kita paksa biar jadi 2. Gimana caranya? Karena di sini faktornya min, maka kita butuh menghadirkan di sini yaitu pengurangan. Pengurangan dengan apa? Pengurangan dengan 0. Jadi nggak mengubah konteks soal. Jadi sin px min 0 itu tetap sin px. Kok nggak pakai plus saja, Pak? Ya karena di sini kebutuhannya min faktornya. Kan mau menghilangkan ini kan, faktor yang menyebabkan dia itu 0. Oke, yang selanjutnya di sini 0 itu lain katanya adalah sin pi 180. Sin 180 sama aja sin 0, yaitu 0. Nah, maka ini boleh untuk menggantikan 0 yang ada di soal dalam kurung ini. Kenapa kok sin? Ya karena nanti kita bisa masuk ke perkalian. Kalau perkalian berarti identitas dengan faktor. Maka 0-nya kita ganti dengan sin pi. Oke. Ini sudah boleh dikurangi belum? Belum bisa ya, kita harus mengubah penjumlah atau pengurangan sin ini ke dalam bentuk perkalian. Ayo, perkaliannya sama atau beda? Ya nanti aja ya untuk trigonometrinya. Yang penting ini yang penting, yaitu kalau mau mengubah pengurangan ini, pengurangan sin menjadi perkalian, itu kalian yang pertama lakuin adalah menjumlahkan sudutnya dan membaginya menjadi 2, dan mengurangi sudutnya dibagi dengan 2. Jadi sebelah kiri ini sudutnya ditambah px ditambah pi dibagi 2, sebelah kanan itu dikurangi px min pi bagi 2. Selanjutnya tinggal kita pakai pasangan trigonometrinya. Trigonometrinya hanya cukup milih aja sin atau enggak cos, gitu aja. Ciri-cirinya gimana, Pak? Ciri-cirinya kalau sin itu perkaliannya beda. Yang pertama itu kalau cos sama, sin beda. Oke, kalau sin ibarat kata gini, kalau di situ kan ada min ya, nah di sini ada pengurangan ya. Jadi kalau min biar jadi min berarti kalikan plus, plus biar jadi min kalikan min. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi dikalikan dengan lawannya biar jadi min. Nah, ini sama juga. Kalau ini kepalanya sin, biar jadi min, maka ini dikalikan dipasangkan dengan cos lawannya. Jadi kalau ini ibaratnya plus, ini min, maka kalau dikalikan jadinya min. Cara ngafalinnya kayak gitu ya. Yang selanjutnya, karena sin beda, maka di sini cos, maka untuk yang pengurangannya jangan cos lagi, tetapi bedanya sin. Jangan lupa kasih kepala 2 di situ. Oke, kita sudah punya bentuk perkalian, tinggal kita sederhanain aja nih ya. Ngomong-ngomong ya sobat belajar, nah di sini karena di sini ada cos x mendekati 1, maka kita coba aja nih, kita substitusikan ke cos. Karena cos kan nggak butuh teman ya untuk u mendekati 0 ya, atau untuk faktornya x-1 ya. Ini nggak punya faktor x-1 cosnya kok ya, maka kita substitusikan langsung aja untuk mempersingkat mempersingkat pengerjaan kita. Ini kita substitusikan aja 1 ke sini. Jadi P ditambah P 2P, 2P dibagi 2 jadinya P. Cos P itu adalah cos 180. Cos 180 itu karena di kuadran 2 dan 3, maka cosinusnya negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Nah, jadi ini bentuknya min 2 kali 1 sin setengah pi. Pi-nya keluar ya, pi-nya keluar biar ada bentuk x min 1 dibagi x min 1. Nah, sekarang sudah cantik ya. Jadi min 2 ini ya, ini setengah pi x min 1, ini x min 1, limitnya x min 1. Tutupin aja nih ya. Jadi ini sudah menjadi segitiga unik limit fungsi trigonometri, maka ini tinggal pakai koefisiennya.
Koefisiennya berapa aja? Koefisiennya yang sisanya ini dari trigonometrinya itu adalah setengah pi. Oke, ngomong-ngomong ini sorry ya, ini harusnya min, maka ini min 2 dikali setengah pi, hasilnya adalah min pi. Oke, hasilnya adalah min pi. Oke, tapi di sini Bapak kasih bonus nih. Bonus yaitu trik super flash. Ya, flash artinya cepat. Nah, trik cepat. Nah, pasti kalian suka dengan yang singkat-singkat kayak gini. Oke, singkatnya gimana sih ya? Singkatnya di sini tapi pakai syarat. Syaratnya adalah kalian harus paham tentang aturan L'Hopital. L'Hopital itu menggunakan turunan. Loh, turunan kan belum diajarkan tentang trigonometri. Iya, memang aljabar sudah, tapi trigonometri kan habis ini nih ya. Nah, makanya nanti ikutin aja channel Bapak terus untuk penjelasan-penjelasan mengenai matematika ya, termasuk nanti turunan. Nah, turunan gimana? Nggak ribet-ribet amat sih. Nah, ya. Jadi saya kenalkan dulu di sini, dan trik flash ini trik cepat. Kalau kalian mendapati bentuk sederhana kayak gini, itu bisa diselesaikan dengan L'Hopital atau dengan turunan. Oke, apa yang bisa kalian turunkan? Pertanyaan apa? Pembilang atau penyebut? Penyebut ya. X min 1 diturunkan berapa? 1 ya, karena aljabar. Kalau yang atas sin px turunannya apa? Searching. Oke, boleh searching walaupun belum diajarkan. Nah, itu adalah poin dari 4.0 ya, teknologi 4.0. Gak usah di nunggu Pak Guru, kalian sudah bisa cari di internet. Oke, tapi ya jangan lama-lama ya. Kalau nggak mau lama gini caranya ya. Jadi saya punya sin px ya. Sin px ini trigonometri mau saya turunkan ya. Saya punya di sini sedikit apa ya, produk dari saya, yaitu bukan rumus ya, tapi hanya singkatan aja dari saya biar gampang memahami. Oke, sin px ya. Jadi di sini saya mengenal 3 istilah. Yang pertama adalah P, itu adalah pangkat, T itu adalah trigonometri, S itu adalah sudut. Jadi PTS. Jadi kalau ingat turunan, ingat PTS. Pas ini nanti pas PTS semester 1 kalian pas turunan. Jadi pas turunan identik PTS gitu ya. Oke, kenapa pangkat? Ya karena namanya turunan ya, nurunin dari atas ke bawah gitu kan ya. Dari semuanya ini yang berada di atas apa? Pasti pangkat. Tapi ini nggak ada pangkatnya, nggak masalah. Jadi kalau pangkat, kalau nggak ada berarti anggap aja 1. Oke, 1. Lanjut trigonometri. Pangkat nggak ada atau 1 pangkatnya, hasilnya 1, trigonometri. Trigonometrinya apa sih? Sin. Trigonometri sin, ya bocorannya di trigonometri, kalau diturunkan maka jadinya cos. Lawannya aja itu, seberangan aja tuh ya. Jadi kalau sin cos, kalau cos min sin gitu. Jadi kalau sin diturunkan jadinya cos. Sudutnya tetap. Rahasia yang kedua di turunan. Turunan trigonometrinya apapun diturunkan menjadi renteng berapapun, itu sudutnya tetap sama. Ingat, sudutnya tetap sama yang kamu ditulis setelah trigonometri itu sama dengan soal. Jangan bingung. Ya, jadi ini turunannya cos, sudutnya sama px. Selanjutnya sudut. Sudutnya apa sih? Sudutnya yang dalam kurunnya ini ya, setelahnya trigonometri adalah px. Px variabelnya x, limitnya variabelnya x, maka kita turunkan ke x. Dapatnya pi, yaitu konstan. X diturunkan 1. Nah, semuanya ini kita kalikan. 1 kali cos px kali pi. Oke, kita punya pi kali cos px. Nah, ini turunannya. Dari sin px itu turunannya adalah pi cos px. Udah sekali kan ya. Oke, kita taruh di sini. Ya, ini pi kali cos pi sekali 1 dibagi 1. Nah, tinggal aja ini pi cos pi itu kembali lagi min 1 bagi 1. Jadi adalah min pi. Oke, sama nggak barisnya? Beda. Ruwetnya sama? Enggak ya, beda. Ini saya sengaja blur kan karena ini belum masuk materi kita ya. Lanjut,
ke soal nomor 7 ya. Ada limit x mendekati min 3 dari x kuadrat plus 6x ditambah 9 aljabar bagi 2 min 2 cos 2x plus 6. Oke, ini faktornya berapa sih ya? Faktornya min kali min adalah plus, berarti x plus 3 faktornya. Berarti yang atas kita buat faktor x plus 3 biar memenuhi ini, berarti x kali x biar jadi 9, berarti plus 3 kali plus 3, berarti faktornya x plus 3 dari limitnya nambahin x plus 3, selesai. Oke, yang penyebut biar jadi x plus 3 ini 2 nya keluarin dulu ya, 2, maka ini jadinya 1 min cos ya, karena cos 2x plus 6 ini kan bisa kita jadikan 2x plus 3 ya. Maka ini kita pakai rumus sudut rangkap cos. Kita punya 1 min cos 2x plus 3 kita ganti dengan 2 sin kuadrat x plus 3. Nah, kita 2 kali 2 4 ya. Nah, tinggal kita pecah aja ini ya. X plus 3 sama sin x plus 3, x plus 3 sin x plus 3, jadi punya pasangan masing-masing. Cantik kan ya. Nah, maka ini tinggal pakai koefisien saja. Nah, ini satu rangkaian, koefisiennya nggak ada, ini satu semua, tinggal 1/4, jadi jawabannya adalah 1/4. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, sorry kebalik nih ya slide-nya ya. Oke, soal yang ke-8 ada limit x mendekati 1 dari tan x min 1 kali sin 1 min akar x per x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kita lihat dulu faktornya berapa ini, x min 1, apakah atas ada x min 1. Oh, berarti ini pakai trigonometri dasar x u mendekati 0 atau x, karena x ini sudah x mendekati 1, maka istilahnya u mendekati 0. Dengan lihat faktornya di sini adalah x min 1. Atas sudah ada, bawah apakah ada? Kita coba lihat. Oke, bawah kalau mau ada, kalian di sini langsung tulis aja nih ya, x min 1, tinggal nambahin di sini, nambahin faktor yang lain. Yang gampang aja. Ini tinggal ditambahin aja x min 1. Terus ini biar jadi x kuadrat berarti kalikan x. Min berarti kalikan min 1 kalikan 1. Berarti tan x min 1, x min 1, ini x min 1. Berarti ini 1. Berarti kita punya limit x mendekati 1 dari sin 1 min akar x per x min 1. Oke, maka sudah berakhir? Belum. Karena apa? Karena ini kalau kita substitusikan satunya ini ke penyebut itu jadinya 1 min 1, 0. Nah, tak terdefinisi lagi. Berarti di sini kita harus mengubah nih ya, 1 min akar x nya ini biar jadi x min 1. Oh, tidak bisa ya, karena trigonometri nggak bisa kita kalikan dengan sekawan. Terus gimana caranya? Caranya yaitu kita harus memaksakan, memaksakan x min 1 ini menjadi 1 min akar x. Gitu solusinya. Gimana cara memaksakannya? Oke, kita ubah dulu aja lah ya. X min 1 ini menjadi 1 min x dengan konsekuensinya memberikan negatif. Oke, min limit x mendekati 1 sin 1 min akar x per 1 min x. Oke, kalau kita mau memasakkan x min 1 ini menjadi ada bentuk 1 min akar x atau akar x min 1 ya, itu kalian harus menjadikan faktor kayak gini. Jadi x min 1 itu adalah akar x min 1 dikalikan akar x plus 1. Ini clue-nya. Tinggal kalian nambahin. Kan enak ya. Akar x kali akar x itu x. Min kali plus min. 1 kali 1, 1. Ya, gampang banget. Tinggal ini nambahin aja. Karena ini dibalik, ini kita balik, ini sudah kita balik. Masalah. Nah, jadi di sini kita punya bentuk limit x mendekati 1. Nah, ini bukan akar Pak, bisa nggak kita kecilkan? Bisa, jadi kan ini kalau ini kalikan apa, ini kita anggap tipe apa, ini untuk membagi 0, ini kan x min 1 sama dengan 0, ini akar x min 1 kali akar x plus 1 sama dengan 0, kita buat bagi 0, ini kan tinggal akar x min 1 sama dengan 0, atau akar x min 1 atau akar x mendekati 1.
beres kan ya, nggak usah saya ganti ini ya. Berarti ini sudah ada 1 min akar X, 1 min akar X, 1 min akar X, sama semua. Maka ini tinggal min limit X mendekati 1, variabelnya 1 plus akar X. Akar 1 tambah 1 2, jadi min setengah jawabannya. Oke, itu soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berarti tadi soal nomor 7 sebelum 8 ya, sorry, salah editing. Oke, limit X mendekati pi per 2 dari cos X per X min pi per 2. Nah, kalau ada pi per 2 berarti dia indikasi bukan penambahan 0 ya, atau pengurangan 0, tapi kita indikasikan dia menuju 90 derajat atau sudut komplement. Ini sudah kita bahas ya. Jadi langsung aja cos X kita ubah menjadi sin 90 derajat min X. Oke, pembuktiannya selanjutnya pi per 2 min X sin, karena ini faktornya itu X min pi per 2, ini X min per 2, maka ini kita tukar posisi di sinnya, X min pi per 2 jadinya, tapi konsekuensinya memberikan min di depan ya. Maka kita sudah punya bentuk yang cantik ya. Limitnya faktornya X min pi per 2, sinnya X min pi per 2, penyebutnya X min per 2, berarti ini coret-coret 1, tinggal menyisakan min 1. Ini keluar, ini dapat min 1. Terus dibahas yang terakhir nomor 10, rentang-rentang, yaitu limit X mendekati 0, sin 4X plus tan 3X min sin 5X per 2X min sin X. Nah, ini seperti yang sudah saya ingatkan di soal nomor 2 tadi ya. Kenapa kok enggak ini kita pecah per sukunya aja, karena ini memang nggak bisa kita pecah. Nanti kita kendala di penyebut. Oleh sebab itu ini kita pakai aturan, yaitu kita bagi pembilang dan penyebut dengan X, atau dengan pemenuhan 1 tadi, X dibagi X1, terus X per X itu 1, kita buat bagi 1 per 1, kita kasih 1 per 1. Selanjutnya masing-masing suku kita bagi dengan X ya, karena ini sifat pecahan, kita jabarkan. Yang bawah juga 2X per X dikurangi sin X per X, maka langsung aja strike ini ya. Kalian pakai koefisiennya aja boleh, 4 ditambah 3 min 5 dibagi 2 min 1. Jadi kalau kalian bisa punya pandangan depan ya, jadi kalau kalian sudah punya pandangan visi ya, kalian tahu ini ya, ini kan pasti bagi X ya semuanya. Kalau kita bagi X, ini bagi X kan nggak masalah. Nah, berarti ini tinggal pakai koefisiennya aja, langsung flash ke sini boleh. 4 ditambah 3 dikurangi 5 dibagi 2 min 1, nggak masalah. Jadi kita dapatkan 4 tambah 3 7, 7 kurangi 5 2, 2 bagi 2 min 1 1, berarti 2 bagi 1 2. Oke. Nah, itu ya 10 soal mungkin yang akan keluar di SBMPTN. Tetap semangat, tetap belajar terus ya, jangan sampai kendor, karena yang kalian hadapi sekarang bukan UN lagi, tetapi yang kalian hadapi adalah SBMPTN. Oke, salam sukses buat kalian sobat belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, jangan lupa ya selalu berikan komentar untuk video saya, kasih like ya, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.